Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Adanya kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Karakteristik globalisasi. Yang pertama, meningkatnya masalah bersama. Meningkatnya masalah bersama seperti penyebaran virus penyakit yang terbawa dari orang-orang migrasi, hutan luar negeri, dan pola-pola kejahatan internasional. Penyebaran virus seperti yang sekarang sedang melanda dunia di mana COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina, kini sudah menyebar kemana-mana. Yang kedua, meningkatnya interaksi kultural antar negara. Meningkatnya interaksi kultural antar negara melalui media massa dan internet. Beberapa waktu lalu, sebuah stasiun TV swasta lokal membuat sebuah ajang pencarian bakat antar negara se-Asia Tenggara. Melalui acara ini, kita jadi tahu seperti apa penyanyi luar negeri dan juga terjadi kita melihat budaya mereka. Yang ketiga, setiap negara saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Negara-negara di dunia memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi karena pasar dan produksi ekonomi. Kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara global mendorong lahirnya organisasi World Trade Organization, pengawas pelaksanaan ekonomi perdagangan internasional. Yang keempat, terjadinya perdagangan antar negara. Sumber daya alam yang dimiliki suatu negara belum tentu memiliki negara lain. Maka untuk saling memenuhi kebutuhan terjadinya proses perdagangan antar negara, proses impor dan ekspor tidak bisa dihindarkan lagi. Terjadilah perekonomian internasional. Yang terakhir, perubahan konsep ruang dan waktu. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu di mana batas teritorial negara semakin memudar karena mudahnya migrasi penduduk. Seperti yang kita ketahui, sekarang Singapura atau Malaysia jadi salah satu negara tujuan wisata Indonesia. Manfaat globalisasi dari aspek sosial dan budaya. Dalam hal sosial budaya, globalisasi memiliki dampak positif, yaitu mengubah pola pikir masyarakat yang semula kuno menjadi modern. Orang-orang zaman dahulu dikenal berpikiran kuno. Wajar karena akses mereka ke dunia luar terbatas. Sementara, zaman sekarang informasi apapun dari manapun mudah didapatkan. Maka, pola pikir masyarakat pun berubah menjadi modern. Yang kedua adalah mengenal keragaman budaya. Membuat masyarakat mengenal keragaman budaya di dunia atau multikulturalisme dunia. Selain itu, menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat akibat adanya saling ketergantungan, baik dari pekerjaan maupun pendidikan. Selanjutnya yaitu bahaya globalisasi dari aspek sosial dan budaya. Jika gagal memahami modernisasi, akan mengakibatkan kenakalan remaja, akibat meniru tayangan di dunia maya. Berseliwerannya tayangan di televisi atau internet membuat remaja menerima dengan mudah menyerap hal negatif dari tayangan tersebut. Mudah terpengaruh budaya luar negeri, sehingga melupakan budaya lokal. Seperti halnya yang kini sedang terjadi, gelombang budaya Korea tengah melanda. Remaja mulai menggandrungi segala hal berbau Korea, dari mulai musik, drama, baju, bahkan makanan. Ketika menyantap makanan Korea dianggap lebih keren dibanding menyantap gudeg misalnya, maka itu menjadi dampak negatif dari globalisasi. Melupakan budaya lokal karena dianggap kuno, akhir-akhir ini budaya Indonesia mulai ditinggalkan oleh anak muda, karena mereka merasa lebih bangga bisa menirukan tarian luar negeri dibanding tarian Indonesia. Dengan adanya globalisasi, ekonomi di berbagai negara dapat mengalami peningkatan dan dampak yang baik. Globalisasi adalah proses penyebaran teknologi dan ilmu pengetahuan dari penjuru daerah ke daerah lain yang ada di dunia. Globalisasi menimbulkan adanya perubahan besar bagi kehidupan manusia. Perubahan besar bagi kehidupan manusia, globalisasi juga memiliki dampak positif dan juga negatif. Contoh globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi tentu saja memengaruhi kegiatan ekonomi yang terjadi di seluruh dunia. Contohnya, yang pertama yaitu terjadinya ekspor dan impor dari satu negara ke negara lain. Ini memudahkan manusia untuk mendapatkan kebutuhan. Yang kedua, yaitu kemudahan akses belanja online yang membuat kita tidak perlu berpergian jauh untuk mendapatkan kebutuhan. Dan yang ketiga, yaitu semakin berkembangnya jenis usaha
yang bisa membantu menyeimbangkan kegiatan ekonomi. Jadi contoh-contoh pengaruh globalisasi di bidang ekonomi tersebut, kita bisa menemukan dampak positif dan juga negatif. Yang pertama itu dampak positif. 1. Kemudahan membeli barang impor dari luar negeri dengan harga yang relatif terjangkau. Misalnya, ketika perusahaan di bidang produk makanan dari luar negeri bekerjasama dengan Indonesia, sehingga kita bisa juga menikmati makanan tersebut. Kemudian, yaitu peluang bagi para pengusaha untuk mengekspor barang produksi ke kancah internasional. Selain kemudahan membeli barang impor, pengusaha yang menjual produk lokal juga dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Ini bisa menguntungkan bagi pengusaha dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga keadaan ekonomi semakin meningkat. Kemudian itu yang terakhir, dampak positif terbukanya kesempatan kerja di luar negeri. Dengan adanya hubungan antar negara yang baik akan membuka peluang adanya kesempatan bekerja di luar negeri. Ini bisa menguntungkan kedua belah pihak, baik dari perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Selain dampak positif, tentu saja ada dampak negatif yang terjadi terhadap bidang ekonomi. Berikut untuk contohnya. Dampak negatifnya yang pertama itu perilaku hidup konsumtif. Dengan banyaknya produk impor yang tersedia di harga terjangkau di Indonesia dapat memicu terjadinya perilaku hidup konsumtif. Yang kedua itu terjadinya persaingan bisnis, masuknya perusahaan dan bisnis luar negeri di Indonesia dapat menimbulkan persaingan dengan bisnis lokal, apalagi jika lebih banyak orang yang menyukai produk luar daripada buatan anak bangsa. Terus kemudian yaitu kekurangan lapangan pekerjaan. Banyak jenis usaha yang digantikan dengan teknologi mesin di berbagai bidang. Ini dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja untuk pekerja manusia. Semakin banyak yang terdampak teknologi ini, maka semakin banyak juga yang kekurangan lapangan pekerjaan. Dampak positif dan negatif dari globalisasi dalam bidang teknologi dan pendidikan. Yang pertama, dalam bidang teknologi, dampak positifnya antara lain kemudahan dalam mengakses informasi dari internet. Kemudahan dalam mengakses informasi ini, jika disikapi dengan bijak, akan memberikan dampak yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ada kemudahan dalam komunikasi jarak jauh. Pemanfaatan lapisan ionosfer untuk memperluas jaringan komunikasi telah mempermudah manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga ada kemudahan dalam sarana transportasi. Akses untuk mendapatkan tiket perjalanan pun kini dipermudah dengan adanya penjualan tiket online, baik melalui website resmi maupun website penyedia layanan penjualan tiket online. Lalu dampak negatif dari globalisasi dalam bidang teknologi antara lain maraknya kejahatan dunia maya. Kemajuan teknologi yang disalahgunakan menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi negara-negara di seluruh dunia. Selanjutnya, tergesernya tenaga manusia. Terciptanya mesin-mesin canggih yang membantu pekerjaan manusia nampaknya memberikan sisi lain yang merugikan bagi manusia itu sendiri. Lalu yang ketiga, munculnya individualisme. Hadirnya smartphone saat ini nampaknya membuat orang lupa waktu. Bahkan ketika berkumpul, mereka lebih sering menatap layar smartphone daripada berkomunikasi secara langsung. Yang kedua adalah pengaruh globalisasi dalam bidang pendidikan. Adapun pengaruh positifnya antara lain, sistem belajar tidak selalu harus tatap muka. Tentunya hal ini dapat menjadi opsi bagi peserta didik yang mempunyai mobilitas tinggi, mengingat sistem e-learning bisa bersifat fleksibel. Lalu selanjutnya, meningkatkan mutu pendidik. Kini tenaga pendidik dapat leluasa dalam mengakses internet guna melihat tren pembelajaran di dunia hingga mencari referensi pembelajaran dari negara-negara lain di dunia. Lalu selanjutnya, kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Hadirnya situs-situs yang menyediakan buku dalam bentuk digital atau e-book
dapat diunduh secara gratis dapat menjadi referensi dalam proses pembelajaran, baik untuk pendidik maupun peserta didik. Lalu untuk dampak negatif dalam bidang pendidikan antara lain, meningkatnya kesenjangan sosial. Sekolah yang berada di wilayah pedalaman masih terus tertinggal karena sulitnya akses dan kekurangan modal. Lalu menurunnya kualitas moral siswa. Kemudahan mengakses informasi di internet tentu sangat mempengaruhi moral siswa. Melihat konten-konten yang tidak baik untuk dikonsumsi tentu saja dapat mempengaruhi perilaku siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu komersialisasi pendidikan. Kini sudah banyak instansi pendidikan yang didirikan dengan tujuan utama bukan untuk mencerdaskan anak bangsa, melainkan sebagai tempat berbisnis. Perkenalkan, nama saya Friliana. Saya ingin mempresentasikan dampak globalisasi di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, dampak positif globalisasi pertahanan dan keamanan yaitu yang pertama, terciptanya kerjasama antara bangsa dalam bidang pertahanan dan keamanan, baik regional, bilateral maupun internasional. Yang kedua, supremasi hukum dan demokrasi yang semakin baik di suatu negara. Yang ketiga, menegakkan hukum menjadi lebih profesional, transparan dan akuntabel. Yang selanjutnya ada menguatnya regulasi hukum dan peraturan perundang-undangan demi kepentingan masyarakat umum. Dan yang terakhir ada supremasi sipil yang menetapkan polisi dan TNI sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu ada menurunnya peran serta masyarakat dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Yang kedua, adanya tuntutan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi, bahkan mengajukan tuntutan tersebut dengan cara anarkis yang dapat mengganggu kestabilitas negara. Dan yang ketiga adalah menggunakan teknologi penggunaan teknologi oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan PPT yang selanjutnya saya bahas, yaitu mengenai bagaimana caranya untuk menghadapi globalisasi. Yang pertama yaitu dapat mencintai produk dalam negeri, yang kedua menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal. Yang ketiga, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Yang kelima, meningkatkan pengembangan usaha mikro. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional.